sahabat rantau di Jerman, jumpa lagi dengan kita anak rantau di Jerman. Ya, kali ini kita mau buat konten atau informasi sama kalian seputar Ausbildung. Mungkin di video kemarin kita udah ada beberapa orang kita buat sebagai narasumber juga di bidang Ausbildung, tapi kali ini kita mau angkat satu program Ausbildung di bidang perhotelan. Dan kalian bisa lihat di sebelah gua nih, cewek-cewek cantik, cewek-cewek muda mandiri yang kuat, ya. Dan kebetulan mereka di Jerman sedang mengambil program Ausbildung di bidang perhotelan. Dan kali ini ARJ sendiri mau angkat bagaimana dan susah nggak sebagai Ausbildung. Dan kebetulan di program Ausbildung ini kita mau ambil informasi seputar Ausbildung di bidang perhotelan. Oke, sekarang kita kenalan aja langsung sama narasumber kita yang cantik-cantik ini. Hai Dek. Halo Kak Kris. Boleh dong kenalin nama kalian, asal di Indonesia dari mana? Iya. Halo semuanya, sahabat ARJ. Aku Yutenti Briliansi Lewa. Aku asalnya dari Sumatera, tepatnya Kota Bengkulu. Dan di sini aku ambil program Ausbildung jurusan koki sama sih. Ya. Halo, jadi aku Sania Sakila, aku dari Bandung dan sekarang ini aku lagi ngambil Ausbildung di jurusan perhotelan ya. Oke, ya. Di perhotelan ya. Jadi kalian pas datang itu langsung mengambil program Ausbildung ya? Langsung kita datang dari Indonesia. Dia mau megang nggak apa-apa. Masalah rebutannya gitu. Manly banget. Iya, jadi kita datang dari Indonesia langsung program Ausbildung. Tapi yang menariknya kita telat. Oke. Iya. Kenapa tuh bisa telat? Karena karena awalnya kita tuh gimana ya Kak, kayak program Ausbildung ini menarik loh gitu. Gitu, menarik mungkin bagi kita anak-anak yang baru lulus sekolah, ada Ausbildung nih, sekolah magang sambil kerja, sekolah sambil magang kerja gitu kan. Menarik kan? Nah kita tuh nggak tahu, kita nggak pelajarin sama sekali kapan mulainya, Ausbildung sebenarnya tuh kayak apa. Jadi kayak kita tuh benar-benar ngikutin apa yang diarahin sama agent, karena aku sama Anya pakai agent. Oh jadi jadi kalian sebelum terjun ke dunia atau ambil program Ausbildung ini kalian sama sekali nggak tahu, atau kalian ikut aja apa perintah agent segala macam? Tahu, tapi gimana ya, cuman kayak dasarnya banget itu kayak paling. Oh berarti kalian tinggal ikut-ikut aja, maksudnya pikiran orang Ausbildung itu keren ya, kerja profesi ngambil sekolah di Jerman gitu ya, tapi kalian nggak tahu atau sebelumnya kalian nggak browsing dulu bagaimana sih, berapa lama atau seperti apa gitu? Berapa lamanya sih tahu sih. Ini out the box juga nih orang itu. Maksudnya aku sama Anya sama, kayak tidak mencari tahu ya. Jadi kayak langsung ikut-ikut aja, modal nekat. Oke. Ya mungkin cara pandang orang berbeda ya. Ada orang yang mungkin dia mau ngambil satu program dan mungkin browsing dulu jauh-jauh hari dipikirkan. Tapi kalau kalian berdua malah terbalik ya. Justru keren nih. Ke Jerman nih ya, Ausbildung lagi. Jadi kalian ikut aja semua perintah agent, apa yang mereka butuhkan kalian siapkan dan lain-lain. Jadi kalian tanpa istilahnya cari tahu dulu sebelumnya Ausbildung apa enggak ya? Cari tahu basic ya yang kita cari tahu. Oke deh, itu cerita singkat mereka ya dalam mengambil program Ausbildung ke Jerman ini. Kalian tadi bilang di perhotelan ya. Kalau di perhotelan itu kan setahu saya ya, itu kan ada beberapa departemen lah kalau kita bilang. Maksudnya ada beberapa bagian. Dan kalian Tenti sama Anya itu samakah atau berbeda? Maksudnya Ausbildungnya Tenti sendiri di bagian apa? Atau departemen apa? Atau dapur lah ya. Dapur lah ya. Kalau Anya aku lebih ke waitress gitu sih. Oke. Service-nya gitu, kayak pelayanannya. Itu ada perbedaan nggak? Maksudnya dalam segi pendidikannya, maksudnya kalau Ausbildung itu kan profesi dan pendidikan ya. Istilahnya sekolah sambil bekerja ya. Kalau dapur ya kita udah pasti tahu dong, dapur kan pasti kerjanya di dapur ya. Kalau kalian kan di servis di depan. Nah kalau untuk sekolahnya sendiri sama nggak? Maksudnya dalam segi istilahnya pembelajarannya itu sama nggak? Beda sih, juga, tapi setauku sih kadang aku suka cerita ke Tenti kayak tadi di sekolah aku belajar ini, terus
dan itu kadang suka kayak waktu itu juga aku belajar, jadi ada kayak beberapa materi yang sama gitu kayaknya. Ya mungkin ada perbedaan dikit lah ya, Iya, tapi beda dikit, Pak. poinnya sama lah, itu apa perhotelan segala macam. Iya. Karena perhotelan kan ini sama-sama gastronomi ya. Oh ya. Kitchen sama service kan sama-sama gastronomi. Jadi ada beberapa hal yang sama-sama kita pelajari, ada beberapa hal yang private. Kita pelajarin kitchen, belajar tentang kitchen sendiri, service belajar tentang service sendiri. Kayak tentang housekeeping, itu kan perhotelan. Aku nggak belajar kitchen. Buat apa belajar housekeeping? Resepsionis gitu. Kita nggak belajar. Oke. Oh jadi nggak semua sama lah ya, ada sedikit perbedaan ya. Tapi intinya poinnya sama lah, kan perhotelan. Oke, jadi gue mau tahu juga dong, kenapa sih kalian tertarik ngambil Ausbildung? Maksudnya kayak tadi kan kalian sedikit cerita, keren nih di Jerman segala macam. Maksudnya lebih spesifik lah, Enti sama Anya. Maksudnya kenapa sih tertarik ngambil Ausbildung di Jerman? Ya mungkin ada pandangan orang karena Jerman keren, bayaran yang gede gitu dan lain-lain, mungkin ya pendapat orang kan pasti berbeda. Kalau aku sih sebenarnya aku tuh tahu si program Ausbildung ini tuh dari sekolah aku. Jadi sekolah aku tuh di SMK. Oke. Aku di SMK, aku waktu itu tuh ngambil jurusan tata boga. Oh, sejalur lah ya sama. Jadi masih sejalur kan. Terus di sekolah aku ini kayak kerjasama gitu sama salah satu agen di Bandung. Oke. Nah, jadi aku tahu itu dari situ, dari sekolah, dari tentang si Ausbildung ini. Nah, terus pas tahu kayak, wih, itu Jerman nih. Nah, kebetulan aku tuh memang dari kecil tuh pengen tinggal di Eropa, mau di mana aja terserah deh, pengen mau di Eropa. Terus karena aku ngeliat, kayaknya ini si Ausbildung ini jadi gampang gitulah menurutku tuh, gampang, terus nggak terlalu mahal juga kan kalau misalnya dibanding kayak ke Inggris gitu kan. Setahu kan kalau Inggris tuh mahal. Jadi ya udah deh, Jerman aja lumayan juga sambil kerja gitu kan. Nah, kalau dari Tenti sendiri kenapa nih tertarik nih? Agak drama sih. Drama apa? Nggak drama Korea tadi kan? Enggak sih. Agak drama ya. Jadi gini, emang dari kecil pengen banget buat belajar di luar negeri, buat ngerasain gimana sih tinggal di luar negeri, gitu. Terus papaku juga punya kemampuan berbahasa Inggris. Oh ya? Iya, almarhum papa. Jadi kayak dia support banget, ya udah nanti belajar di luar negeri ya, gitu-gitu. Tapi ternyata Tuhan udah manggil papaku duluan kan, waktu aku SMP. Jadi waktu aku SMP ya udah akhirnya kayak, ya udah papa maunya gini kan, ya udah nanti aku coba wujudin deh. Terus setelah lulus sekolah, kan mama sendiri nih, terus tiba-tiba ada pendamping baru nih. jadi mama ada pendamping baru, kayak ya udah ternyata mama udah ada temen, it's time for me to go, gitu. Kayak mama udah bahagia sama pasangannya. Kebetulan terjadi sedikit konflik lah sama aku waktu mama menerima pasangannya, gitu kan. Kayak tiba-tiba mama punya pasangan nih, you wanna marry? And say yeah, let's marry and let me go, gitu. Jadi itulah salah satu tujuan kamu sebenarnya. Iya, aku pengen. Kenapa kamu ngambil Ausbildung dan kamu istilahnya pengen terbang jauh atau punya mimpi, dan kebetulan kamu bilang tadi juga dari kecil kamu memang punya mimpi pengen istilahnya kerja di luar negeri ya, atau entahlah di mana, tapi kamu sekarang kan udah ada di Jerman dia. Oke sih, keren sih. Nah teman-teman kan kalian juga udah tahu ya, maksudnya ini dari perspektif dari orang yang berbeda. Si Anya bilang tadi mungkin informasi dari sekolah, dan Tenti juga ada dia udah punya mimpi sebenarnya dari kecil, dan setelah dia dewasa ditambah lagi dengan alasan-alasan lain, tapi itulah ya perspektifnya berbeda-beda. So Anya sama Tenti ya, tadi kan lo bilang melalui agent ya, Gue mau tahu dong sebenarnya proses melalui agent itu seperti apa, maksudnya sulitkah? Dan sebenarnya kan selain agent ada juga yang mandiri ya. Ada. Yang mungkin kalau kalian boleh dong ceritain atau share ke teman-teman proses melalui agent itu seperti apa? Apakah sulit atau mungkin kalian ada istilahnya, mungkin ada tip buat teman-teman yang pengen mengikuti jejak kalian, lebih baik melalui agent kah atau mandiri? Boleh dong tolong ceritain. Ini sebenarnya Kak Chris, dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kalau kita masuk ke agent,
dengan catatan agent yang benar. Ah, Ya. oke. Agent yang tidak menjanjikan janji-janji palsu. Oke. Itu sempat gua dengar juga ya, kebetulan kan banyak juga kawan di sini yang ya sempat juga rame lah kemarin di sosial media, ada salah satu agent dengan nama Iya. tertentu lah ya. Banyak. Oke. Terus Dengan janji-janji palsu mereka dan lain-lain. iming-iming lah ya. Dengan iming-iming iming-iming manisnya gitu Iya. ya, gitu. Dua-duanya baik. Tapi kalau misalnya ini ya, kalau dengan agent yang benar, semuanya itu gampang banget ya, Chris. Oke. Semuanya diurusin. Benar-benar literal dari A sampai Z, kita tinggal ngikutin arah-arah mereka. Kalau kita dapat agent yang benar-benar Kalau kita resmi dan tepat gitu. Benar. Oke. Dan kebetulan kalian memang nggak dapat agent yang tepat. Kayaknya curhat nih boleh kan? Nggak, maksudnya ini juga sedikit informasi buat kalian kalau kalian mau mengikuti jejak Anya dan Tenti, jadi kalian juga mungkin sedikit harus berhati-hati dalam memilih agent ya, gitu ya Tenti ya. Iya. Ya, terus mungkin ada lagi yang mau kalian share atau ceritain seputar agent yang kalian, ya pengalaman kalian lah. Jadi aku pas aku belajar si bahasa Jermannya ini, Oke. sama pas aku terbang ke sininya itu aku beda agent. Loh? Bukan dia jadi iya. Kok bisa gitu? Soalnya Oh gini. jadi mendaftar sama pas sekolahnya beda? Atau Beda. Jadi kan aku tuh ke agentnya yang di Jakarta kan. Nah sebelum yang nama itu boleh sebut nama nggak nih? Oh, kalau ya nggak masalah sih, tapi ini kan Ya yang Agent layar. agent ya, yang enggak, di kita di sini semua harus informasi yang terbuka. Ini tanpa menjelekkan satu institusi atau yang lain. Kita nggak mendiskreditkan ya. Ini hanya real pengalaman dari narasumber kita yang ya mungkin bisa berbagi buat kalian yang nanti ke depan harus lebih berhati-hati. Gimana ya agent itu? Iya, jadi sebelum aku ke agent yang di Jakarta ini namanya itu Virtu kan. Aku tuh Agent Virtu. agent Virtu ya. Oke. Iya, sebelum ke Virtu ini tuh aku ke Rudy Russell. Itu tuh yang Rudy Russell tuh yang kerja sama sekolahku. Oke. Ya, aku tuh ke Rudy Russell kan sebelumnya. Nah, terus tapi kata si orangnya tuh apa ya, si masnya tuh bilang kayak dia sebenarnya bagus sih, dia ngomongnya jujur gitu, jadi nggak di sugarcoat gitulah apa yang dia omongin tuh. Nah tapi terus kan si masnya tuh bilang ya kemungkinan bakal masih lama berangkatnya, tahun depan berapa lah gitu kan. Nah, terus ya udah si mama aku tuh mikir kan, lama banget gini. Terus ya udah cari-cari yang lain, nemu deh ini si Virtu ini kan. Kebetulan kayak minggu depannya tuh kalau nggak salah ada kayak seminar gitu deh, seminar kalau nggak salah ya. Nah terus kita datang lah, terus ya begitu si Virtu ini menjanjikan yang sangat bagus gitu loh. Jadi omongan mereka ini sangat bagus gitu kan. Jadi iming-imingnya sampai ke langit tingkat ke-7 lah ya. Iya, terus si mama jadinya ya tergoda lah, dia kemakan sama omongan si Virtu ini. Ya udahlah aku daftar di Virtu, terus gini segala macam ya. Pas belajarnya mah oke sih, pas belajar bahasanya mah oke, tapi sampai aku ke B1 belajar B1 nih, aku suka dengar kayak dari guruku juga, dia tuh bilang kayak manajemennya si Virtu ini jelek banget gitu segala macam. Nah terus itu sampai akhirnya aku ujian, aku udah dapat sertifikatnya, aku udah lulus semua. Kalau menurutku kan kalau misalnya ada kayak salah satu anak dari mereka gitu yang yang ada di agent aku terus sudah lulus, pasti sama aku dikejar-kejar terus gitu kan, biar ayo biar berangkat gitu. Tapi mereka nih aku nggak merasa dikejar gitu loh, jadi rasanya itu harus aku yang ngomong ke mereka gitu. Walaupun emang aku sih yang butuh, tapi gimana ya, rasanya mereka nih kayak kalau misalnya di pikiran aku sama mamaku waktu itu tuh kayak mereka cuman mau gimana ya, cuma mau uangnya aja sih. Jadi mau uangnya tapi mereka nggak bekerja gitu. Iya. Harusnya kan secara nggak langsung istilahnya agent mereka harusnya semua ya bekerja gitu. Jadi kalian sebagai istilahnya customer, kalian siapkan segala macam, tapi mereka harus bekerja. Tapi menurut Anya sendiri ternyata agent ini berbeda terbalik sepengetahuan kalian kan gitu. Tapi emang ada sih temenku yang emang udah di sini juga, dia berangkatnya pakai si Virtu ini. Jadi mungkin emang ada beberapa yang
bisa berangkat lewat Virtu nih, tapi kebetulan aku nggak bisa sih. Oke. Gitu. Mungkin bisa dibilang untung-untungan kali Iya, ya. oke-okean. Sama, Tenti juga seperti itu atau Iya. ada pengalaman berbeda juga? Enggak, yang agent aku Mhm. kebetulan kayak emang ya oke sih. Oke. Oke, cuma Jadi kalian berbeda agent. Beda, tapi ujung-ujungnya dia berangkat pakai agent aku. Oh gitu, karena Iya. Anya tadi bilang pindah agent ya. Pindah agent, jadi dia 3 kali pindah agent jatuh. Nah, Lumayan tuh, berapa nih total? mhm. Tapi emang si agent aku lumayan mahal kan. Jadi Oke. lesnya aja mahal. Oke. Gitu. Berangkatnya juga mahal. Oke. Jadi menurut kalian tadi Tenti bilang sebenarnya dua-duanya baik ya. Maksudnya melalui agent atau kalian mandiri pun it's okay ya. Kalau mandiri Mhm. itu jauh lebih ribet. Lebih Walaupun ribet, ya? sebenarnya modal Prosesnya lebih banyak. prosesnya lebih banyak karena kita tuh dari kayak no idea, Mhm. kayak bikin visa dan lain. Kalau kita tinggal diperintah aja, nih bawa ini, bawa ini, bawa ini. Oke. Makanya kalau orang-orang yang melamar mandiri, visanya sering banget ditolak. Oh gitu. Oh Iya. ini baru tahu informasi baru nih. Maksudnya kalau kalian pengen mandiri ternyata itu nggak semudah. Nggak semudah itu, Kak. Oke. Jadi Jadi kan- banyak juga proses-proses yang harus dilalui dan nggak gampang ya. Nggak gampang. Terutama nemuin betripnya. Nah. Nemuin betripnya di sini. Mhm. Nemuin betripnya ya kan kita kan dari Indonesia misalnya, dari Bengkulu kayak aku. Iya, iya, iya. Cuma nyari lewat internet loh, Kak. Kecuali kalau kita emang udah ada kenalan di sini. Ada link lah ya. Ada link. Iya, ada link. Itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau kita kayak no idea, zero knowledge Iya. gitu kan, kayak itu benar-benar sulit betrip. Dan dia tahu juga, oke misalnya kita udah dapat betrip, udah dapat perusahaan, dia tahu kan betripnya oke. Oh iya betul, betul. Iya betul. Iya kan? Iya real sih, maksudnya masuk di akal itu. Iya, masuk di akal. Dan kebetulan kemarin kita juga buat video apa ya? Ada salah satu narasumber yang Tenti tadi barusan bilang, kalau kita ada link itu lebih mudah, even mandiri gitu. Iya. Jadi itulah ya teman-teman sahabat rantau di Jerman. Jadi itu dari Anya tadi sama Tenti. Sebenarnya dua-duanya bagus. Cuman poinnya kalian harus lebih berhati-hati dan ya lebih banyak mempelajari lah. Kalau kalian mau melalui agent, tadi Tenti bilang lebih easy sebenarnya. Tapi ya kalian juga harus cari agent yang benar-benar tepat dan kredibel gitu. Mahal Dan juga. ya dan itu benar. Dan itu membutuhkan cuan yang nggak sedikit ya Iya. kan. Itu oke deh. Jadi itu pengalaman kalian ya melalui agent ya segala macam. Nah, gue pengen tahu juga dong Anya sama Tenti, kalau prosesnya sendiri seperti apa sih? Maksudnya persiapan yang harus kalian siapkan itu apa? Banyak nggak sih? Maksudnya seperti ijazah, dokumen atau dan lain-lain. Ada nggak sih yang menurut kalian itu susah? Atau sebenarnya gampang? Kalau Atau kataku sih gampang ya. Soalnya aku ngerasa cuman ya paling sertifikat kan, sertifikat sekolah Google, ya? ya. Gitu. Itu yang paling susah. Ya itunya doang yang susah, yang lain Iya, kalau sertifikat bahasa itu udah harus penting Iya, ya. Ya. Maksudnya itu udah mutlak itu, syarat mutlak harus, tanpa itu kalian nggak bisa masuk kan gitu. Tapi kalau yang lain-lain misalnya kayak dokumen apa, mungkin ada nggak yang dokumen syarat atau yang harus, misalnya kayak ijazah sekolah atau akte kah atau mungkin Akte lahiran enggak ya? Ijazah. hanya ijazah ya? ijazah, terus Ijazah sekolah ya? Vertrak dari perusahaan. Oh, iya. Oh ya, itu Vetrac itu kontrak ya, surat kontrak. Surat kontrak kerja, surat diterima sekolah, sama ini apa tuh namanya tempat tinggal apa namanya? Izin, langsung gitu ya. Kita ya itu juga kan kita harus ziher nih, harus tahu nih di mana kita Kalian tinggalin mana? Iya. Apalagi di Jerman. Apalagi di Jerman kan. Semua kan ikuti aturan. Oh, jadi sebenarnya syarat-syaratnya nggak banyak. Tambah. Tapi seperti narasumber-narasumber sebelumnya juga memang kalau kalian mau mengikuti jejak-jejak adik-adik ini ya syarat mutlaknya memang itu kayak Tenti bilang, kalian harus mempelajari bahasa Jerman. Benar. Karena gue pikir juga sih memang better kalian kursus dulu, perdalami bahasa Jerman, dan setelah itu kalian bisa carilah mimpi-mimpi kalian mungkin seperti lain ya. Atau kalau kalian juga mau studi ke Jerman, oke deh. Jadi nggak susah ya, maksudnya nggak syarat-syarat atau dokumen nggak terlalu ribet ya. Oke.
Jadi nggak ada kesulitan buat kalian ya. Enggak sih, aku nggak nemu. Tapi dia tuh tolak kalau nggak sekali. Kayaknya itu salahku sih, itu emang akunya bego banget sih itu. Apa tuh? Aku waktu pertama kali ngajuin visa tuh aku lupa bawa itu sertifikasinya. Sertifikat bahasa. Oke, ini sebelum lanjut ke visa nih, tadi kan kita bahas masalah bahasa ya. Kalau kayak kemarin kan barusan di video kemarin kita ada salah satu narasumber Shop, dia katanya sampai level B1 atau A1 ya, saya lupa ya. Kalau kalian sendiri Ausbildung itu sampai level apa ya? Kita kan ada A1 sampai C1 ya. Kalau kalian? Ausbildung itu hanya bisa Enggak, tergantung jurusan Ausbildung. Ya, oh beda-beda ya? Perawat setahu aku B1. Kalau yang iya, perawat ya. Kalau orang belakang layar ya perawat. Tuh ada di belakang layar seorang perawat. Mekaniker. Kalau Jadi teknik lah gitu ya. Teknik. Teknik di bidang teknik, di bidang perhotelan. Perkantoran juga, perkantoran itu guru. B2. Oke. Jadi kalau kayak perhotelan gastronomi Kita B1 juga. B1 cukup ya. A1 nggak bisa ya. Aduh, Aduh, B1 aja nggak cukup. Oke. iya B1 nyampe sini aja nganggung-nganggung. Gimana? Ya jadi sahabat rantau di Jerman level bahasa A1 sampai C1 itu standar sebenarnya. C2 sorry C2. Jadi itu level bahasa Jerman yang harus kalian dalami atau pelajari lah kalau kalian mau masuk. Dan syarat-syaratnya tadi kayak Tenti samanya bilang itu tergantung Ausbildung apa yang kalian ambil. Misalnya kayak perhotelan gastronomi mungkin cukup bisa sampai B1. Tapi kalau kalian C2 pun nggak masalah ya, itu lebih better baik gitu. Tapi ya semangat sih, semoga Dan ada Ausbildung di rumah sakit seperti perawat atau di perkantoran, guru atau di teknik, kalau itu beda-beda. Jadi kalian mungkin bisa tahu dan bisa pelajari itu. Atau kalian bisa lihatlah semua online informasinya. Jadi kita mau berbagi aja sama kalian. Nah, ini balik ke visa nih. Kalian kan datang ke sini Ausbildung ya? Iya. Ausbildung itu sebenarnya kan program profesi dan pendidikan dan profesi. Iya. Nah, itu kan ada dua sebenarnya, bekerja atau sekolah. ya. Iya. Nah, visa kalian sendiri seperti apa? Biar teman-teman mungkin mau tahu. Visanya visa Ausbildung. Bener, ada visa sendiri. Oh, udah ada visa khusus Ausbildung soalnya kan namanya. Ausbildung juga emang dari Resmi, ya. Jermannya gitu kan. Emang Oke. mereka yang buat, jadi ada. Oh, jadi visa ada Ausbildung. ada visa sendiri, visa khusus ya, Ausbildung namanya. Jadi kalian mendapatkan visa masuk itu visa Ausbildung ya. Iya. Dan visa itu ada masa ininya nggak? Ada. Masa apa namanya istilahnya? Berlakunya. Masa berlakunya. Masa berlakunya sih waktu itu kita 6 bulan ya. 6 bulan. Oh, 6 bulan Iya, ya? 6 bulan terus jadi sebelum Sementara kalian Ausbildung sebenarnya 3 tahun. Iya, makanya sebelum expired nih kita harus bikin yang namanya Aufenthalts gitu. Ah, oke, kayak KTP lah. Iya, kayak KTP gitu. KTP lah. Bawa nggak ada di tas. Oke. Ya, jadi kita harus bikin KTP, nah, terus ya KTP-nya biasanya 3 tahun ya kalau nggak salah. Iya, KTP. Tapi kalau yang aku kebetulan karena pasporku ini hampir masa berlakunya hampir expire ya, hampir habis, jadi cuma sampai September tahun depan, jadi aku harus perpanjang lagi. Oke. Jadi kalian tadi bilang ada visa Ausbildung selama 6 bulan. Masuk landing di Jerman dan kalian bikin baru atau bikin KTP lah istilahnya, atau itu istilahnya apa ya, kartu tanda penduduk kalau kalian udah di Jerman nih. Oke. Itu bayar 118 euro. Nah, oke, kalau masalah bayar itu sendiri, gue pengen tahu dong, kalian semua di cover sama perusahaan nggak? Misalnya kemarin ada salah satu narasumber, dia datang, istilahnya dia dapat uang saku, dapat tempat tinggal, dan dapat, ya mungkin ada, makanya kita pengen tahu dong dari program Ausbildung kalian ini di Betrip kalian atau di perusahaan kalian, apa sih yang kalian dapetin? Udah cuma dapat uang sih. Oh, dapat uang. Iya, dapat uang aja. Tapi uang saku dapat ya? Uang saku lebih ke uang gaji. Gaji dapat uang ya dipotong sih uang gajinya. Jadi istilahnya itu gaji kamu sebenarnya ya? Iya. Uang dipotong dari gaji. Oke. Ya cuma dapat itu doang sih. Iya, tergantung perusahaan ya. Iya, tergantung perusahaan. Beda-beda sih. Ada yang Poki dapat perusahaan yang lain. Iya. Ada macam.
Kan kita punya Deutschland tiket ya. Oke. Deutschland tiketnya dibayar perusahaan. Oh ya? Enak banget kan? Ya, tapi kan itu memang ya, misalnya kayak student juga sekolah gitu. Enggak ya? Kalian nggak dibayarin? Enggak. Bayar sendiri? Iya. Waduh. makanya pinter-pinter ya. Nah, itu sahabat rantau. Jadi kalian juga apa ya? Inilah gunanya kita mau share sama kalian karena ya mungkin di luar sana mungkin udah banyak berseliweran seperti YouTube atau informasi dari apa ya vlogger atau dari narasumber lain. Jadi kita di sini mau real apa yang mereka dapetin jadi kita bisa tahu. Ini tanpa apa ya tanpa menjelekan atau menyudutkan satu institusi atau perusahaannya gitu. Jadi kalian nggak dapat sama sekali. Oke. Oke. Mahal banget. Kalau di rumahnya 5 jutaan ya per bulan. Nah, oke. Jadi tadi balik lagi ke masalah apa ya? Kalian kan melamar nih melalui agent segala macam. Nah, kalian ada proses interview dong sampai pada saat itu. Interviewnya itu melalui agent atau kalian langsung direct ke perusahaan atau betripnya sama? Awalnya kayak latihan gitu sama agent kita. Oke. Jadi dilatih dulu ya. Banyak. Iya banyak lah. 2 kali nggak masalah. Jadi dilatih dulu lah ya. Kayak saya kira-kira pertanyaan Bang Akbar apa gitu. Tapi sebenarnya sama ya, maksudnya interview kayak normal interview lah sama HRD atau sama perusahaan. sih sebenarnya, tapi pas kita interview sama Betrip kita nih sebenarnya daripada interview aku ngerasa lebih ke perkenalan sih. Iya, ngobrol. Jadi ngobrol sama bos besar doang aja gitu. Tapi iya gue setuju sih, memang kayaknya kayak berapa kali juga gue kan berapa kali di kerja ada dari beberapa perusahaan ya. Maksudnya sama sih sebenarnya interviewnya nggak monoton gitu. Lebih kayak ngajak berkenalan, maksudnya kayak friendly gitu. Yang sebenarnya kayak pengalaman gue pribadi kayak nih apa nih maksudnya di bidang apa udah gue baca sekarang ternyata nggak ada kayak gitu. Ternyata lo namanya siapa, kamu gimana, apa enak gitu jadi membawa sesuatu. Iya, maksudnya gue setuju apa yang bilang. Makanya yang nggak tahu ya persepsi orang beda-beda ya. Ada mungkin bos yang strict atau yang benar-benar nih gimana nih calon pegawai gue nih. Kira-kira pengetahuannya oke nggak di perhotelan lalu kan beda gitu. Tapi ya sama mungkin pengalaman. Jadi santai lah itu. Nggak terlalu apa ya monoton segala macam. Bos kita kayaknya cuma pengen ngeliat gimana bahasa Jerman kita ya sih curiga aja makanya Pak Katris tahu ya di sini kita jelasin bahasa Jerman lagi ya. Oh ya? Iya. Oh jadi kalian disekolahkan lagi ya? Disekolahkan lagi. Dikasih sekolah bahasa lagi? Iya. Lagi ya. Oke. Sampai level? Udah Tahu levelnya mah jujur soalnya kita sampai saat ini kalian masih awalnya udah berhenti pas summer tadi tuh udah berhenti awalnya. Nah tapi kayak beberapa minggu yang lalu tiba-tiba sekretarisnya si bos besarnya nanya bilang Sania boleh tolong tanda tangan ke ini buat kursus Jerman lagi. Oke tanda tangan. tapi kalian udah saat ini lagi pause, berhenti, stop atau masih lanjut? Lagi soalnya kan varian kan. Oh, kalian kan B1 ya? B1 berarti lanjut nanti B2 ya? Berarti saat ini B2 lah taruh. Oke. Ya semangat lah pokoknya. Harus ya belajar Gitu. bahasa lagi. Oke deh. Tapi tadi kalian udah banyak cerita lah ya suka dukanya seperti apa sebelum. Tapi ada nggak di apa ya? Dari kalian lah sendiri gitu, yang benar-benar apa ya? Kalau kita bilang apa ya, nahtail fortail ya, apa keuntungan dan kelebihannya apa sih atau kerugiannya atau apa sih, suka duka lah istilahnya, yang benar-benar kalian alami di sini seperti apa? Ya mungkin kayak tadi kita udah banyak cerita bahasa, mungkin kan kultur segala macam. Ya mungkin dari kalian pribadi, Anya sama Tenki. Nanya gimana nanya? Pasti kan berbeda kan, nggak sama kan? Oke. Suka dukanya ya. Mm-mm. Ya, sukanya ada. Sebenarnya tergantung sih kan kita luckily kita dapat betrip yang orang-orangnya super baik banget, enaknya. Walaupun cuma di cover bonus, tapi semuanya baik-baik banget. Kayak semuanya tuh pengen bener-bener ngebimbing kita. Itu sukanya. Yang kedua, we live in Eropa. Oh ya. Kita hidup di Eropa. Betul. Penghasilan tinggi, pendidikan terjamin, kehidupan layak. Ya kan? Semua jelas lah. Ya. Semua jelas. Kayak gitu. Dan di Eropa juga kayak kemana-mana juga deket. Iya. Sukanya banyak banget sebenarnya, kayak itu masih muda kita bisa menjelajahi benua biru. Kayak itu
waduh pengalaman yang luar biasa kan, sukanya terus ketemu teman-teman baru kayak Kak Kris, aduh kayak orang belakang layar, Mbak Wulan juga. Itu kan seneng banget, Kak Kris kan nikah sama orang sini tuh. Oh ya. Udah dibocorin. Iya. Oh, belum ya? Oh, belum. Aduh, sorry. Gimana nih? Oh. Ceritanya apa? Nanti di episode berikutnya lah ya. Gitu. Oke, terus. Iya, gitu kan sukanya gitu ya. Siapa tahu nanti juga aku bisa dapet jodoh. Amin. Iya kan? Amin. Itu suka. Kita doakan pasti yang terbaik. Iya, sukanya banyak. Dukanya? Dukanya, Dukanya lebih banyak kayaknya. Dukanya, mama emang jauh dari keluarga. Oh ya, itu udah pasti. Jauh dari keluarga dan banyak hal-hal yang mungkin aku lewatin bareng-bareng sama keluarga aku. Gitu. Oke, ya, itu udah pasti. Iya, aku juga kemarin kehilangan salah satu keluarga, tapi aku nggak bisa balik. Oke. Karena ya mungkin ribet lah. Jadi kayak oh ya udah nanti pulangnya. Jadi kayak kita nggak bisa melihat saat-saat terakhir Momen-momen orang yang kita penting sayang, gitu ya buat keluarga. penting banget Kak, tapi itu nggak bisa hadir. Ya. Karena nggak semudah itu juga. Betul. Walaupun kita punya banyak uang ya, misalnya kayak mungkin aku di Islam penguburan itu tidak lama karena kita nggak boleh kan, nggak ada upacara dan lain-lain ya. Nggak bisa menunggu lah ya. Nggak bisa menunggu, kita 20 jam. Ya aku juga misalnya dalam kondisi duka 20 jam terbang nggak memungkinkan banget kan, juga kan masih muda juga nih gitu dukanya. Terus sering ngerasa kesepian gak sih? Sering ngerasa sepi. Terus kalau sendiri sering ngerasa sedih juga sih Kak, kadang-kadang. Oke. Iya, karena ya bener-bener kadang ngerasa hidup sendiri banget loh, dan susah dapat teman orang sini. Oh, ya? Jujur dia nggak Susah. Aku sih iya dukanya tuh gimana ya, emang ya jauh dari keluarga. Ya, pasti. Terus sendiri. Kalau kadang tuh saya kalau saya malam-malam di kita kan udah subuh di mereka kan di Indo tuh. Jadi kadang kalau saya komunikasi lah. nih, aduh ngapain dia ngobrol sama siapa ya, tapi teman-teman pada tidur gitu kan, jadi rasanya tuh sepi banget gitu. Terus mau cari teman orang sini juga sebenarnya agak susah, soalnya kalau aku sih ngerasanya orang sini tuh agak kayak bikin dinding gitu loh di antara mereka gitu, jadi mereka Pembatas tuh gitu. kayak jaga jarak gitu loh mereka tuh. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya yang lain, kalau misalnya aku sih ngerasanya kayak gitu, jadi kayak ya kesepian sih ya lumayan sering. Oke. Tapi untungnya aku satu warung kan sama Tenti. Iya. Jadi ya masih aman sih. Oke, jadi itu suka duka kalian ya. Terus tadi kayak Tenti sama Anya tadi sempat bilang ya kesepian, terus rindu akan ya kayak Anya tadi bilang gue pengen curhat nih sama temen segala macam. Lagi dukanya makanan. Iya. Oh iya. Susah banget. Nah, ya oke lah. Tadi kalian bisa lihat apa sahabat rantau dari Anya sama Tenti bilang kalau duka, ya mungkin sukanya tadi kelebihannya kalian juga udah tahu. Banyak juga dan narasumber juga hampir sama lah. Dan dukanya juga sama sih sebenarnya, nggak jauh dari keluarga ya. Terus mungkin ya kita harus belajar suasana baru ya. Apa istilahnya kultur shock lah ya istilahnya. Wah ini seperti ini segala macam. Sementara sebelum dulu kita menjalani hal-hal yang berbeda. Nah kalian sendiri bagaimana menghilangkan rasa-rasa kayak rindu kayak makanan misalnya, terus atau rindu akan rumah, bagaimana kalian? Apa misalnya nih contoh kayak gue mungkin ya suatu saat kayak gue lebih melihat banyak misalnya kayak gue buka YouTube nonton berita istilahnya kayak sedikit ada yang ngedistract gitu ya, atau mungkin gue pribadi nelpon ibu gue. Nah, kalian sendiri gimana? Apa istilahnya menghilangkan rasa-rasa kayak rindu akan rumah atau rindu keluarga atau rindu cita rasa makanan atau sambal? Kalau makanan sih untungnya nih Tenti senang masak. Oh ya kebetulan kan orang dapur ya. Iya, jadi dia kayak hampir setiap malam sih. Jadi sedikit terobati lah ya. Jadi lidah itu nggak terlalu gerah ya. Aku yang awalnya pas di Indo tuh nggak terlalu suka pedes, maksudnya kayak suka tapi jarang makan gitu. Sekarang dia kan suka banget pedes tuh, jadi dia tiap masak tuh pasti selalu pedes. Sekarang kalau makan nggak pedes tuh aneh rasanya, kayak kurang gitu loh. Jadi kayak ada kentang lah. Oke. Kalau saya makanan dia teratas. Kalau makanan gampang ya, tinggal masak beli gitu. Nah kalau kalian kayak rindu gitu gimana?
Kalau aku lagi kangen sih biasanya aku nelfon si mama. Oke, nelfon keluarga. Biasanya tapi aku kadang suka nggak sempet kan karena kerja kan, karena kerja segala macam. Jadi aku cuman sempat nelfon si mama tuh cuman sekali seminggu. Oke. Tapi biasanya tiap kali nelfon emang lama sih. Oke. Jadi kalian udah ada ininya ya. Seminggu sekali telepon mama, sharing sama. Nah, kalau Tenti sendiri ada nggak tips-tips buat menghilangkan rasa rindu? Nangis. Tapi udah, abis itu udah. Oke. Enggak sih, sebenarnya aku shopping. Oh, shopping kalau yang keluar. Iya. Kalau misalnya rindu keluarga, kan nggak bisa ya kan, misalnya malam rindu keluarga. Ya udah cari aktivitas atau kegiatan olahraga. Oh ya, menyibukkan diri lah ya. Aku olahraga. Ada kode-kode nih dari Anda. Olahraga atau biasanya kalau aku ibadah sih. Oke. Istilahnya menyibukkan diri lah. Istilahnya biar enggak kepala terbawa apa. Sama ikut sering-sering ikut perkumpulan orang Indo kalau oke. Chris. Oh ya. Nah, kali kan tadi ngomong perkumpulan nih, Tenti sama Anya. Tadi kan Anya bilang susah menemukan orang Indonesia. Kenapa susahnya? Kenapa? Apa karena jarak kota antar kota ketemu orang Indonesia atau bagaimana? Lebih ke aku kurang kenal banyak orang Indo di sini sih. Jadi teman-temanku yang dari Indo tuh. Atau orang Indonesianya susah diajak berteman. Gak apa-apa, sharing aja. Nggak sih kalau itu enggak, tapi kalau aku sih lebih ke teman-teman aku tuh kebanyakan nggak ada yang kesini gitu. Jadi yang ke Jerman tuh cuma sedikit. Jadi teman-teman aku di sini juga sedikit. Oh, jadi circle kamu nggak ada di sini? Nggak banyak. Jadi kalaupun ada yang aku kenal tuh, misalnya ini kenal, terus yang ini kenal, tapi mereka tuh nggak beda gini. Beda gitu. Kayak beda apa ya? Dia dari temanku dari Bandung, ini temanku dari Jakarta gitu kan, jadi beda gitu ya. Nggak satu circle lah. Iya, nggak satu circle lah. Jadi biasanya tuh kalau si Tanti ini kan dia banyak banget teman dari Indo yang di sininya tuh. Jadi kadang aku ujungnya suka join dia gitu. Oke. Tapi di kota tempat kalian mengambil program Ausbildung banyak orang Indonesia. Apa kalian suka ketemu, suka nongkrong, atau suka kopdar istilahnya? Kopdar banget di Jerman gila. Kayaknya itu sering, nggak sering lah. Kita beberapa kali catch up aja. Ada lah beberapa, kenalan lah gitu. Mas tau aku cuma taruh. Kita Oke. Ada lah beberapa juga yang lain. Oh, jadi kalian istilahnya mencoba mencari circle baru lah ya, mencari teman-teman baru di tempat kalian menempuh pendidikan ya. Oke. Istilahnya sedikit terobati lah ya kalau ketemu segala macam. Tapi kalian nggak usah takut lah kalau kalian berdua kan apa sharing. Soalnya kalau kalian sendiri mungkin. Tapi Chris untungnya berdua. Aku bersyukur banget sama Teddy. Iya. Kalau sendiri kayaknya gila semua. Gak bohong. Terus gimana? Oh nanti. Enggak, ini kok nggak apa-apa sih. Kalau gue sharing aja. Kenapa gue bilang kalian berdua masih enak? Ya mungkin karena kalian juga wanita lebih sedikit heboh lah, rame gitu kan. Oh gitu ya. Gua dulu pengalaman sama, pernah kerja sebenarnya nggak jauh, gua dulu kerja di kapal dulu. Jadi sendiri apa sendiri segala macam. Jadi gua bisa merasakan apa yang kalian rasakan gitu. Dan gue bisa merasakan karena gue sendiri gitu, lebih perjuangannya itu lebih gila nih sendiri, pulang kerja aduh ngapain orang nggak jelas kan yang sementara nih ya biasanya kita di Indonesia pulang kerja atau pulang sekolah nongkrong di tukang kopi, tukang bubur kan gitu kan, ketemu teman, ternyata kita masuk ke dunia baru yang kita sama sekali harus dari nol ya kan. Tapi hebat lah, tetap semangat ya. Apalagi Kak Chris. Oke, terus nih pertanyaan berikutnya. Kayaknya kita udah kasihkan ngobrol nih ya. Keluar topik kayaknya. Tapi ya sahabat rantau di Jerman ini sebenarnya kita mau ngobrol santai dari narasumber. Ya mungkin kalian bisa petik informasi-informasi yang bisa kita sharing sama kalian. Ya kalau mungkin yang nggak penting-penting ya kalian bisa buang jauh-jauh lagi. Oke deh, di next pertanyaan nih. Apa rencana lo berdua nih? Mimpi lain misalnya mau sekolah studi lagi? Kita nggak tahu.
Kalau aku nggak mau sih kerja lagi di Betrip sama. Oke. Bukan karena aku suka Betripnya, lebih ke aku nggak suka kotanya. Oh, oke. Jadi kamu mau pindah kota lah ya, Pindah setelah kota Ausbildung aku. selesai. Pindah kota terus ya cari kerja di sana. Aku sebenarnya udah rencana sini sama si Teddy berdua kita. Bertiga sih ada sama temanku. Oke. Mau ke Düsseldorf. Oh, jadi kalian setelah program Ausbildung ini selesai, kalian mau pindah kota ya, mencari pengalaman baru di Inggris baru. Oke. Tapi itu diperbolehkan atau bagaimana? Diperbolehkan. Misalnya gini loh, kalian kan udah terikat kontrak di perusahaan ini. Jadi mungkin biar teman-teman tahu dong. Jadi apakah kalian bisa meninggalkan perusahaan kalian setelah Ausbildung selesai atau kalian ada masa kontrak? Bisa sih, pokoknya mah ya asalkan kontrak sama si Betrip aku yang sekarang ini udah habis, ya udah bisa pindah. Kita gini, jadi Kak Kris buat sahabat RJ juga kita kontraknya kalau Ausbildung itu sampai lulus. Kalau udah lulus udah selesai kontrak kita sama si. Oh, jadi bukan berarti kalian disekolahkan, kalian harus stay di sana. Enggak. Jadi itu teman-teman ARJ, jadi kalian nggak usah takut. Nggak usah takut. Jadi bukan kontrak mati ya. Bukan kontrak mati. Takut banget. Selama ya kita mengabdi di perusahaan itu enggak. Ya mungkin ada apa ya, ada sahabat perantau yang pengen tahu gitu. Gimana sih, takutnya mungkin persepsi orang kan berbeda-beda. Tapi bisa sih kalau misalnya emang mau kerja lagi di Betrip. Soalnya temen Atsubi kita di Betrip aku ini, di Betrip kita ini ditawarin mau lanjut kerja di Betrip ini enggak gitu. Oke. Iya, sebenarnya bisa sih kalau mau tetap mengabdi ke Di perusahaan yang sama ya. di perusahaan yang sama bisa sih. Nah, oke deh. Ini kita udah panjang nih ngobrolnya. Udah kasihkan. Nah, menurut kalian berdua, Tenti sama Anya, program Ausbildung itu bisa nggak dijadikan rekomendasi buat sahabat rantau di Jerman atau yang di Indonesia atau dimanapun, buat jadi satu patokan menempuh karir? Bisa banget ya? Bisa banget. Oke. Karena Ausbildung itu dia kan program pendidikannya, pendidikan plus magang kerja. Jadi kayak kita bisa dapat pendidikan plus magang plus dikasih uang jajan. Oke. Jadi Jadi kayak bisa ada fasilitas-fasilitas yang didapatkan. fasilitas dan kita dapat pengetahuan, dapat sekolah. Itu kan maksudnya program yang luar biasa juga yang nggak bisa kita temukan yang ada di Indonesia. Oke. Oh, jadi ini salah satu rekomendasi, Mbak. Oke lah ya. Salah satu rekomendasi oke Buat anak-anak muda di luar sana yang masih bingung pilih kanan kiri atas bawah gitu kan, mau kemana nih setelah lulus sekolah atau mau kemana nih setelah lulus kuliah dan segala macam. Jadi program Ausbildung ini rekomendasi banget ya. Oke. Dan menurut kalian sendiri, kalian kan di perhotelan ya. Kira-kira program Ausbildung apa yang di Jerman itu yang menurut kalian lah, atau perhotelan oke gitu, atau di bidang lain atau Kalau mau gampang ambil servis. Itu gampang banget coba. servis? Hotel sebenarnya kalau kata aku lebih gampang restoran Fachfrau sih. Oke. Kalau misalnya hotel Fachfrau ini kan harus kalau biasanya ini setiap hotel setiap Betrip beda, tapi dari yang aku dengar sih teman-temanku ada yang dia hotel Fachfrau atau hotel Fach, tapi mereka nih mereka harus kerja di kitchen juga, di housekeeping juga, di front office juga, sama di service. Jadi semua 4 gitu. Jadi beneran perhotelan gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya aku di Betrip, aku kebetulan cuman di service sama di FO, di front office. Tuh. Terus kalau menurut aku sih hotel Fachfrau nih susah. Jadi kalau saya mau gampang beneran restoran Fachfrau. Iya, restoran. Kayak seperti kamu gitu. Enggak, aku Oh, kamu yang itu yang semua kamu ambil. Iya. Seluruh departemen hotel kan. Kalau misalnya restoran ya bener cuma servis aja. Oh gitu. Kalau kamu di dapur aja ya? Enggak susah sih, soalnya kita harus bikin ala carte. Apalagi kalau misalnya kita jadi cushion chef, ya kita harus ngurus semua acara, kita harus urusin nih. Harus kamu handle sendiri. Harus handle, keuangan juga harus bisa. Ya pokoknya sulit juga deh. Kalau udah pernah ke restoran Fachfrau deh. Iya. Gampang semua orang bisa. Oke. Ya mungkin sahabat rantau di Jerman, mungkin kalian bisa pilih-pilih lah, cari tahu atau pelajari mungkin apa sih yang kira-kira menurut kalian program Ausbildung apa yang mau kalian
ambil atau raih gitu loh. Dari perspektif Anya sama Tenti tadi, itu sebenarnya tipsnya kalau kalian mau di Ausbildung perhotelan itu ya, apa resto apa tadi? Restoran Fachfrau. Jadi kalian lebih nggak terlalu susah lah ya. Oke deh, Anya sama Tenti, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya pengen banyak ngobrol sih. Kurang kopinya sebenarnya. Jadi ini dong, apa Tenti sama Anya kasih dong quote atau apa ya, mungkin motivasi atau inspirasi buat teman-teman atau sahabat perantau Jerman di luar sana yang kira-kira pengen mengikuti jejak kalian, atau mungkin kalian ada quotes lah buat teman-teman di sana seperti apa? Apanya? Ya. Inspirasi atau motivasi? Ini sebenarnya dari papaku sih. Oke. Papaku bilang dunia itu luas. Jangan cuma diam di situ aja. Keluar, lihat apa yang ada, kagumi ciptaan Tuhan. Itu sih. Tuh, itu dari Tenti. Keren sekali quotes-nya. Papaku sih. Dari almarhum Papa Tenti ya. Iya. Gak ada aku deh. Cukup yang tadi. Aman. Udah gak ada aku lagi. Ya mungkin ada apa dari perspektif lo sendiri gimana? Oh ya, semangat. Jangan sampai gila. Aku gak ada dibilangin. Boleh gitu aja. Teti bener-bener. Oke deh. So, oke, sahabat rantau di Jerman, kayaknya kita udah panjang ngobrol. Jadi itulah informasi dari kita yang mau kita share sama kalian. Semoga kalian bisa mengambil apa ya, bisa petik informasi-informasi penting yang dari narasumber kita dapat, dan mungkin bisa buat pelajaran kalian juga ke depan, bisa ambil apa ya, ya yang positif dan penting-pentingnya seperti apa. Jadi terima kasih banyak ya Anya sama Tenti, sukses selalu, semangat, pokoknya tetap jaya. Happy banget. Oke deh sahabat rantau di Jerman, terima kasih. Jangan lupa kalian share, like, dan subscribe ya YouTube kita. Jangan lupa juga follow semua sosial media kita ya. Oke, terima kasih. Jadi sekian ya, sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you, ciao.